warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Isma Arsyada. Saya mahasiswa STAI alias ini Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat riwayat hidup Imam Ibnu Hambali dan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Hambali dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena memiliki seorang anak yang bernama Abdillah. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena beliau adalah pendiri madhab Hambali. Ibunya bernama Suhaifah binti Maimunah binti Abdul Malik binti Sawadah binti Hindur Asyaibani. Mereka adalah bangsawan Bani Amir. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Dahlan bin Akabah bin Sya'ab bin Ali bin Jadlah bin Asad bin Rabi al-Hadis bin Nizar. Ayahnya meninggal ketika Imam Ibnu Hambal masih berusia muda. Meskipun demikian, ayahnya telah mengawali memberikan pendidikan Al-Quran. Pada usia 16 tahun, Imam Ibnu Hambali belajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama Baghdad. Imam Ibnu Hambali dikenal sebagai orang yang zahid. Hampir setiap hari ia berpuasa dan tidur hanya sedikit pada malam hari. Ia juga dikenal sebagai seorang dermawan. Pada suatu ketika, Khalifah Ma'mun ar-Rasyid membagikan beberapa keping emas untuk diberikan kepada para ulama hadis, yang merupakan kebiasaan para khalifah pada masa itu. Imam Ibnu Hambal justru menolaknya. Diriwayatkan pula suatu ketika Syekh Abdul Razak datang untuk menengoknya yang sedang dalam kesulitan keuangan. Gurunya itu mengambil segenggam dinar dari kantongnya dan memberikan kepada Imam Ibnu Hambal. Akan tetapi, Imam Ibnu Hambal mengatakan, "Saya tidak membutuhkannya." Pemikiran teologi Imam Ibnu Hambal adalah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih menyukai pendekatan lafzi secara tekstual daripada pendekatan takwil. Contohnya, ketika ia ditanya tentang penafsiran ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Imam Ibnu Hambal menjawab, "Istawa 'alal arsy, kaifa sya'a wa kama sya'a bila hadin wala sifatin yuballighuha wasifun." Kemudian ditanya tentang makna hadis nuzul, Tuhan turunkan ke langit dunia, dan hadis tentang telapak kaki Tuhan. Ibnu Hambal menjawab, "Nu'minu biha wa nusaddiquha wala kaifa wala ma'na." Berikut cerita singkat tentang riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah. Dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 Hijriah. Kewafatannya telah menggetarkan dada seluruh penduduk Damaskus, Syam dan Mesir, serta kaum muslimin pada umumnya. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Taimiyah, seorang syekh, khatib, dan hakim di kotanya. Ibnu Taimiyah dikenal kecerdasannya pada usia 17 tahun. Telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, berpegang teguh pada nas, teks Al-Quran dan hadis, tidak memberikan ruang gerak yang bebas pada akal. Berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentasihkannya. Ibnu Taimiyah mengkritik Imam Hambali dengan mengatakan bahwa apabila kalamullah qadim, kalamnya pasti qadim pula. Mungkin cukup itu saja penjelasan tentang cerita singkat kehidupan Ibnu Taimiyah dan Imam Hambali. Mungkin dari saya, Nala Isma Arsyada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.